Halo guys, balik lagi bersama saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, kita selalu membahas tentang Stone Crusher di channel YouTube ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman atau penonton yang menonton channel ini suka dan bermanfaat juga buat teman-teman maupun orang-orang lain yang menonton. Bisa juga langsung di-share ke saudaranya, ke keluarganya, ataupun ya siapapun yang sedang mencari seputar tentang Stone Crusher ya teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama, sebentar. Kita lanjut ke materi yang saya bawain hari ini, yaitu tentang harga mesin penggilingan batu. Nah, kita lanjut ke page selanjutnya. Sini pengenalan mesin penggilingan batu. Mesin penggiling batu adalah perangkat yang berfungsi untuk mengurangi ukuran material batu atau batuan menjadi ukuran yang lebih kecil atau menjadi bubuk. Ini penting dalam pengolahan material untuk berbagai industri, termasuk konstruksi dan pertambangan. Mesin ini memungkinkan material yang kasar menjadi lebih halus dan cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pembangunan jalan, produksi semen, atau pengolahan biji material dalam industri pertambangan. Selanjutnya, jenis-jenis penggilingan batu. Jenis-jenis mesin Stone Crusher atau penggilingan batu mencakup berbagai tingkatan dari sederhana hingga canggih. Contohnya ada jaw crusher yang paling umum mengkompres batu antara dua rahang, cone crusher menggunakan lapisan konus untuk hasil kualitas, impact crusher mengandalkan pukulan berkecepatan tinggi, giratory crusher lebih besar dan digunakan di pertambangan. Harga dan karakteristiknya bervariasi berdasarkan merek, kapasitas, dan fitur tambahan. Mesin yang lebih canggih umumnya lebih mahal karena kinerja dan fitur yang lebih baik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi harganya. Harga mesin penggiling batu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama termasuk kapasitas mesin, jenis bahan yang digiling, kekuatan motor atau mesin yang digunakan, dan teknologi yang digunakan. Mesin dengan kapasitas yang lebih besar dan teknologi lebih canggih biasanya lebih mahal. Kemampuan mesin untuk menggiling berbagai jenis bahan dan motor yang lebih kuat juga mempengaruhi harga, karena mereka meningkatkan fleksibilitas dan kinerja mesin ya teman-teman ya. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi harga dari mesin penggiling batu ini ya teman-teman. Ya, dari kecanggihan atau teknologi yang digunakan dalam mesin juga sangat berpengaruh. Terus jenis mesinnya atau jenis kekuatan motornya juga itu berpengaruh. Oke, kita lanjut. Harga mesin penggiling batu baru dan bekas. Perbandingan antara harga mesin penggiling batu baru dan bekas melibatkan beberapa pertimbangan. Mesin baru cenderung lebih mahal karena mereka memiliki kualitas terbaru, teknologi mutakhir, dan jaminan garansi. Mesin bekas dapat lebih terjangkau, tetapi perlu dipertimbangkan kondisi dan sejarah pemakaian. Pemeliharaan antara baru dan bekas juga tergantung pada anggaran, kebutuhan produksi, dan nggak kelihatan lagi deh, sorry ya. Kita ulangi. Oh, maaf, kita kecilkan saja ya teman-teman ya. Maaf ya. Maaf. Jadi ada harga mesin penggiling batu baru dan bekas. Perbandingan antara harga mesin
penggiling baru dan bekas melibatkan beberapa pertimbangan. Mesin baru cenderung lebih mahal karena memiliki kualitas terbaru, teknologi mutakhir, dan jaminan garansi. Berbeda dengan mesin bekas, mungkin dari harga lebih terjangkau, tetapi perlu kita lihat atau mempertimbangkan kondisi atau sejarah mesin tersebut. Pemilihan antara baru dan bekas juga tergantung pada anggaran, kebutuhan produksi, dan prioritas kualitas. Nah, jadi kita perlu mempertimbangkan sesuai anggaran dan kebutuhan kita, kurang lebih seperti itu. Kalau kita memiliki anggaran atau kebutuhan kita harus yang lebih banyak, anggaran kita cukup, ya kita beli mesin baru. Tetapi kalau anggaran kurang, kebutuhan cukup atau tidak terlalu banyak, kita perlu yang bekas juga tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi sama saja. Selanjutnya, tips membeli dengan harga terbaik. Dalam negosiasi harga mesin penggiling batu, pertimbangkan untuk menetapkan anggaran maksimum dan bersiap dengan informasi harga pasar. Tawarkan harga yang wajar dan bersiap untuk berunding. Perhatikan juga detail tambahan seperti garansi atau perawatan yang disertakan. Untuk menemukan penjual yang dapat diandalkan, cari referensi dari kolega atau rekan bisnis. Tinjau ulasan online dan periksa rekam jejak penjual. Jangan ragu untuk bertanya tentang sejarah mesin dan jadwal perawatan yang telah dilakukan. Jadi ya teman-teman, kurang lebih jangan takut untuk bertanya kepada orang-orang atau teman-teman atau saudara teman-teman yang lain nih yang sudah terjun dalam pertambangan atau industri dan menggunakan mesin tersebut atau mesin crusher ini. Jangan malu untuk bertanya kepada mereka, karena mereka kan yang sudah terjun lebih awal daripada kita. Nah, daripada bingung, mending langsung konsultasi aja ke nomor 0851 7962 1688 teman-teman ya. Buat teman-teman yang bingung tuh mau nanya ke siapa, bisa banget konsultasi ke kami di nomor 0851 7962 1688 atau bisa juga di follow akun sosial media kita di Instagram di @standcrusher_indonesia ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini peran mesin penggiling batu. Mesin penggiling batu memainkan peran kunci dalam industri pertambangan. Mereka digunakan untuk menghancurkan dan menggiling batuan dan mineral mentah menjadi ukuran yang lebih kecil atau lebih halus, yang dapat diolah lebih lanjut. Proses ini memungkinkan ekstraksi dan pemisahan biji berharga seperti emas, tembaga, atau batu bara. Mesin penggiling batu juga membantu meningkatkan efisiensi produksi dan hasil akhir, serta mengurangi biaya operasional. Jadi, gunanya kita menggunakan mesin penggiling ini ya kita mengurangi tenaga kerja. Jadi, sudah tidak perlu kita membayar orang atau membayar tenaga untuk memecahkan atau mengekstrasi batuan yang mengandung emas, tembaga, atau menghancurkan batu bara sekalipun. Kita sudah menggunakan mesin penggiling batu ini ya teman-teman. Dan mengurangi biaya operasional juga, lebih efisien lah. Selanjutnya, dampak lingkungan. Pertambangan dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk kerusakan lahan, pencemaran air, dan hilangnya habitat alam. Untuk mengatasinya, perlu menerapkan praktik pertambangan yang berkelanjutan, seperti reklamasi lahan dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Pengawasan ketat dan perizinan yang ketat juga diperlukan. Selain itu, pendekatan pertambangan hijau yang mengurangi penggunaan sumber daya dan
meminimalkan limbah dapat membantu mengurangi dampak lingkungan. Ya, jadi setiap tambang ataupun pekerjaan konstruksi yang lain pasti memiliki dampak pada lingkungannya ya teman-teman ya. Jadi kita harus menerapkan yang namanya teknologi yang lebih maju ya teman-teman, yang lebih ramah lingkungan, yang bisa mengurangi emisi debu, dan bisa ya kalau bisa kita perbaiki lagi setelah kita menggunakan tambang tersebut dengan cara apapun itu. Yang penting alam atau lingkungan yang kita telah gunakan ini tidak hancur ya teman-teman ya nantinya ya. Oke, selanjutnya di page terakhir kita membahas tentang inovasi terbaru. Inovasi harga mesin penggiling batu yang otomatisasi dan cerdas telah mengubah industri penggilingan batu. Mesin-mesin tersebut dilengkapi dengan teknologi sensor, pemantauan real time, dan kontrol otomatis yang memungkinkan pengoperasian yang lebih efisien, pemeliharaan yang lebih rendah, dan produksi yang lebih akurat. Hal ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas, memberikan nilai tambah kepada industri konstruksi dan pertambangan ya teman-teman. Ya mungkin cukup sekian atau cukup sampai di sini saya menyampaikan materi tentang mesin penggiling batu ya teman-teman ya. Bila teman-teman ingin bertanya atau konsultasi bisa banget hubungi ke nomor 0851 7962 1688 atau bisa juga di follow akun sosial media kita di Instagram di @stuntracer_indonesia ya teman-teman ya. Ya mungkin sampai di sini aja materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang tidak jelas atau tidak dimengerti saya mohon dimaafkan. Mungkin sampai di sini aja. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa juga di like, komen, di share juga ke teman-teman yang lain. Siapa tahu video yang saya berikan atau materi yang saya berikan ini bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di subscribe.